Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan pada kita kebaikan-kebaikan, terutama kebaikan untuk menjadi seorang mukmin yang menuju kesempurnaan. Semua kita berusaha untuk semakin tinggi imannya, semakin mendekati kesempurnaan. Itulah nikmat yang paling besar yang dimiliki oleh seorang hamba. Maka dari itu kita terus menuntut ilmu dan kita ingin mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilmi karya Syekh Sadhan rahimahullahu taala. Penghalang yang ketujuh. Qala rahimahullah hafidahullah al-mu'awiqus sabi' tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa. Tapi bukan itu. Jadi tazkiyatun nafsi kadang diartikan mensucikan jiwa. Kalau mensucikan jiwa itu kan tujuan syariat ya, tujuan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tazkiyatun nafsi di sini beda dengan tazkiyatun nafsi yang biasa menjadi ilmu ya, pelajaran kitab-kitab ditulis tentang tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nafsi di sini mari kita baca ya. Tazkiyatun nafsi adalah an yuhibba syakhsu madha nafsihi. Seseorang suka memuji dirinya sendiri, itu maksudnya ya. Kalau tazkiyatun nafsi mensucikan jiwa bagus. Tapi ini tazkiyatun nafsi di sini maksudnya apa? Mensucikan diri artinya memuji diri. Jadi memuji diri sendiri. Ini penghalang dari menuntut ilmu. Wan yudfiya ala nafsihi alqaban. Dia menambahkan pada dirinya beberapa laqab, julukan, gelar. Wan yafraha bisima'i thana'in nasi alaihi, dan gembira dengan mendengar pujian manusia kepadanya. Wala syakka anna thana'an nasi 'alaika, tidak diragukan bahwa pujian manusia kepadamu min ajli busyraka, adalah diantara kabar gembiramu yang disegerakan. Seperti kata Nabi SAW, kama sa'ala Abu Hurairah, sebagaimana ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, anir rajuli ya'malu amalan, tentang seseorang yang mengamalkan suatu amalan, fayarahun nas, kemudian dilihat oleh manusia, fayahmadunahu, maka mereka memujinya. Faqala alaihi salatu wassalam, maka apa kata Rasul? Tilka ajilu busyra mu'min, itu adalah kabar gembira mukmin yang disegerakan. Jadi kabar gembira sebelum hari kiamat sudah disegerakan di dunia. Jadi nanti di hari kiamat atau di saat sekarat itu juga ada busyra dari malaikat ya, bagi orang yang beriman. Tapi ini belum sekarat, belum kiamat, tapi sudah ada kabar gembira berupa pujian manusia. Tapi itu tadi syaratnya ya. Syaratnya dia beramal amalan yang diterima oleh Allah. Baru setelah itu ada orang memuji, bukan dia beramal untuk dipuji, bukan. Jadi pujian itu otomatis saja tanpa dia harapkan, tanpa dia cita-citakan. Itu insya Allah nggak mengapa. Sekedar pujian manusia itu tidak mengapa asalnya.
Tapi kadang-kadang manusia malah terlena gara-gara pujian. Akhirnya dia senang dengan pujian manusia. Suatu ketika dia berharap pujian, ternyata tidak dipuji, dia kecewa. Nah, itu sudah berubah niatnya. Sudah mulai bergeser, sudah mulai rusak niatnya ya. Ditunggu-tunggu pujian orang. Kalau update status ditunggu-tunggu yang nge-like berapa orang, yang baca berapa orang, yang nonton videonya berapa orang, ditunggu-tunggu. Kalau sekedar ya masih ada beberapa kemungkinan ya, namanya orang dakwah makin banyak yang datang. Ini sekarang yang datang makin banyak daripada pas Covid. Pas Covid gak ada orang. Saya lebih senang daripada pas gak ada antum ini. Banyak orang otomatis lebih senang gitu. Nah, mudah-mudahan kalau senang semata-mata karena banyaknya orang menimba ilmu, banyaknya orang antusias menuntut ilmu, mudah-mudahan masih rasa senang yang tidak mengganggu niat, mudah-mudahan gitu. Ya itu tadi ya, niat itu tidak gampang untuk diluruskan. Jadi senang, namanya pengajar, guru melihat murid antusias tuh pasti senang. Gak ada guru gak senang melihat muridnya antusias, belajar semangat, berbondong-bondong dari berbagai penjuru dunia gitu kan, Masya Allah. Dibandingkan ketika datang muridnya cuma 2, tentu beda. Tentu ada perasaan berbeda, senang dan kurang senangnya itu ada gitu. Kalau semata-mata senangnya karena banyaknya orang menghadap Allah, kemudian dia senang, itu insya Allah masih senang yang baik, yang bagus. Tapi kalau senangnya karena, berarti orang senang dengan kajianku, ceramahku, nah ini udah mulai bergeser niat, itu bahaya, itu bisa berbahaya. Ya, itulah sulitnya mengendalikan niat ya. Mirip gitu, sama-sama senang, tapi senang yang berbeda gitu. Jadi itulah bahayanya ketika kita tidak mengoreksi hati ketika melakukan apapun ya. Koreksi hati itu selalu. Memperbaiki hati itu selalu, meluruskan niat itu selalu. Tidak boleh hanya pada saat-saat tertentu saja. Senantiasa terus-menerus kita koreksi hati. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Makanya di awal kitab ini juga berbicara tentang niat gitu. Dan berbicara tentang ikhlas, berbicara tentang meluruskan niat itu. Perkara yang paling sulit. Jadi pujian itu kata Nabi adalah kabar gembira yang disegerakan bagi mukmin. Tapi kabar gembira ini ketika menjadi tujuan bisa menyimpangkan dari tujuan hakiki, yaitu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang menuntut ilmu niatnya diridhoi orang lain, bukan ridha Allah jadinya. Nah itu sudah salah. Salah besar. Kemudian lakin akan tetapi al-hadar kulal hadar, hati-hati dengan segala kewaspadaan. Antum daha bi amrin laisa fika. Kamu dipuji dengan suatu perkara yang tidak ada pada dirimu. Nah, ini lebih parah lagi. Yang ada pada dirimu pun berbahaya, apalagi yang enggak ada. Antum udah dipanggil sebagai ustadz, udah dipanggil sebagai alim. Padahal ya belum gitu. Ini harus tahu diri nih. Laisa fika, tidak ada pada dirimu, wa tafrahu bidzalik, dan kamu senang dengan itu. Kamu senang dengan panggilan-panggilan tertentu yang menunjukkan seorang memiliki ilmu gitu, dipanggil hafid, ya, penghafal, dipanggil sebagai orang yang telah menyelesaikan kitab-kitab tertentu, sudah berguru kepada guru-guru tertentu, sekolah di sekolah-sekolah tertentu dan sebagainya. Senang dengan disebut-sebut oleh manusia dengan berbagai gelar ilmu. Maka ini yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs. Senang pujian. Senang memuji diri sendiri atau senang dipuji orang. Hadari, hati-hati. Kayak bahasa Indonesia nih. Diulang gitu. Hadari, hati-hati. Tapi hati-hati nggak bisa sendirian. Kalau hadari bisa sendirian. Hati-hati dan waspada.
an yakuna hada min sya'ni wa sya'nika. Ini menjadi perkaraku dan perkaramu. Tadzakar qaulullah azza wa jalla, dan ingatlah firman Allah taala fi dammi qaumin, ketika Allah mencela satu kaum, wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka suka dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan. Tsumma tadzakar, kemudian ingatlah, anna tazkiyatan nafsi fil ghalib madmumah. Memuji diri sendiri keumumannya adalah tercela. Illa fi ba'dil mawatin, kecuali di beberapa tempat, bidawabid syar'iyah, dengan patokan-patokan syar'iyah. Allah Ta'ala berfirman, fala tuzakku anfusakum, jangan kalian memuji diri-diri kalian sendiri, jangan kalian mensucikan diri-diri kalian sendiri, merasa suci, merasa baik, merasa hebat dan sebagainya. Karena apa? Huwa a'lamu bimanittaqa, atau Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Jangan merasa bertakwa, Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Wa yadumu ahlal kitabi fayaqul, Allah mencela ahli kitab dengan firman-Nya, alam taro ilal ladina yuzakkuna anfusahum, apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang mensucikan diri-diri mereka sendiri? Balillahu yuzakki may yasha, bahkan Allah lah yang mensucikan siapa yang Allah kehendaki, wala yudlamu fatila, mereka tidak terdolimi sekecil apapun. Dan kemudian Allah juga berfirman, la tuzakku anfusakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuzakku anfusakum, jangan kalian mensucikan diri-diri kalian sendiri. Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum, Allah lebih tahu siapa yang ahli kebaikan di antara kalian. Naam yahiqqu lil insan kama salaf an yuzakki nafsahu, benar manusia boleh memuji diri sendiri fi mawadi', pada beberapa tempat. Kama qala Yusuf, sebagaimana Yusuf alaihissalam berkata, ij'alni ala khazainil ardi, jadikan aku menjadi bendahara, penjaga tanah. Inni hafidun alim, sungguhnya aku pandai menjaga dan mengetahui dan memiliki ilmu. Ini kan memuji diri sendiri, tapi ini pada kondisi yang memang dibutuhkan, pada saat memang diperlukan, dan itu tidak tidak mengandung gurur ya, ketertipuan terhadap diri sendiri. Lakin al-ghalib, akan tetapi umumnya, anna hubbat tazkiyah, cinta pujian, wa hubbat thana, dan cinta pujian, cinta mensucikan diri dan cinta pujian, min madakhili syaitan, adalah diantara pintu-pintu setan terhadap hamba-hamba. Fal hadar an takuna mimman yafrahu wa yadkhuluhul ujbu itzukiya. Maka hati-hati kamu menjadi di antara orang yang bangga atau gembira dan kemasukan ujub apabila dipuji. Bal wa yahris ala an yasma'atil tazkiyati, bahkan berambisi untuk mendengarkan pujian-pujian itu. Hati-hati. Jadi ambisinya, antusiasnya itu ketika mendengar pujian, semangat. Hari-hari menjadi terasa semangat gitu karena ada yang muji. Dan itu lumrah menurut kebanyakan orang, tapi itu bahaya menurut Islam. Coba antum pagi-pagi udah muji istri, itu seharian istri bisa semangat sekali itu kerjanya. Tapi kalau pagi-pagi udah mencela istri, seharian tidak mood melakukan pekerjaannya. Nah ini kan bahaya sebenarnya. Bisa jadi istri melakukan pelayanannya di rumah itu bukan karena Allah, jangan-jangan gitu, karena faktor pujian dan celaan tadi, itu tidak ikhlas. Makanya harus diluruskan ya. Ya nggak apa-apa puji istri, habis itu ingatkan, awas hati-hati, harus ikhlas. Jangan gara-gara pujian kemudian lupa dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan, ya nggak apa-apa muji, tapi diingatkan. Biar orang nggak terlena dengan pujian.
biar pujian bukan menjadi tujuan. Ya penyemangat sedikit, ya, booster sedikit gitu, tapi jangan sampai menjadi tujuan. Wa idza aradta an ta'rifa khatara hubbi tazkiyati, dan jika kamu ingin melihat, ingin mengetahui bahayanya cinta pujian, fandur ila taksirika fi ta'ah, maka lihat pada peremehanmu terhadap ketaatan. Jadi ketaatan kita pasti mengandung taksir ya. Taksir itu artinya ya pengurangan dengan sengaja gitu. Gak sempurna gitu. Siapa sih yang bisa bilang amal kita sempurna? Gak ada. Kalau orang tahu diri itu gak ada ya bisa mengatakan amal saya sempurna, gak ada. Semua kita memiliki taksir, memiliki kekurangan dan pengurangan dengan sengaja. Kalau kekurangan gak sengaja, kalau taksir itu pengurangan dengan sengaja, memang sengaja. Tumandur ila dalikal ladzi zakkaka. Kemudian berikutnya lihat kepada orang yang memujimu gitu. Ya Allah hebat kamu. Padahal kita tahu kalau amal kita ini banyak kekurangan dan pengurangan. Tapi orang memuji gitu. Nah, ini kan bahaya. Kita tertipu jadinya. Oh berarti amal saya diterima Allah, padahal belum tentu. Sudah terlanjur banyak orang memuji gitu, belum tentu amalnya udah diterima, belum tentu. Jangan langsung percaya sekali gitu, pasti amal saya diterima Allah. Soalnya apa? Masyarakat udah menerima, belum tentu. Belum tentu. Jangan tertipu dengan pujian. Jadi pujian ini masih dalam bentuk ujian ya. Pujian itu masih ujian. Pujian itu bukan pengumuman dari Allah, bukan. Ya walaupun Nabi bilang tilka ajilu busra mu'min. Ini kan artinya pernyataan Nabi yang menunjukkan keumuman dan tidak menunjukkan 100% begitu. Itu kalau berbicara itu tidak selalu 100% gitu. Artinya apa? Bisa jadi ada penghalang-penghalang gitu. Ada faktor-faktor lain yang menyebabkan hal itu tidak terjadi gitu. Ya ketika orang tertipu dengan pujian itu justru, maka apa? Itu bukan kabar gembira dari Allah, tapi bisa jadi itu adalah istidraj ya. Banyaknya orang memuji kita bisa menjadi istidraj dari Allah, dan istidraj itu bagian dari makar ya. Allah menipu kita karena kita menipu Allah. Ketika kita beramal tidak ikhlas, itu kan menipu Allah. Beramal sepertinya untuk Allah, ternyata bukan untuk Allah, itu menipu Allah namanya. Maka Allah juga bisa menipu kita. Naudzubillah min dzalik. Jadi Allah akan membalik makar ya. Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, Allah membuat makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Ayatura law kana ya'lamu anka. Bagaimana kiranya kalau dia tahu tentangmu, ma khufiya anhu, yang tersembunyi darinya, dia berani memuji kamu karena ada yang disembunyikan oleh Allah dari aib-aibmu, dari taksir yang ada di dalam hatimu itu enggak kelihatan. Wa ma ta'malu minal a'mali, dan apa yang kamu lakukan dari amalan-amalan allati la turdillah, yang tidak membuat Allah ridho. Makanya sebagian salaf dulu mengatakan, kalau dosa itu memiliki bau busuk, gak ada orang yang bisa dekat denganku. Lihat kesadaran tingkat tinggi ya. Karena setiap orang itu pasti punya dosa. Gak tahan kita kalau ternyata dosa itu memiliki aroma busuk. Gak ada yang tahan mendekat diri kita. Lau annaha kharajat lihadar rijal atarahu yuthni alaika. Kalau seandainya perkara-perkara yang tersembunyi itu keluar kepada orang-orang yang memuji tadi, apakah kamu kira dia masih memujimu? Tidak. Kalau terlihat aib-aib borok-borok dari amal kita, nggak ada lagi orang memuji kita. Maka intinya seorang mukmin itu tidak tertipu dengan pujian ya. Tidak tertipu dengan pujian, itu masih ujian, bukan sebuah keputusan final dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian adalah ujian. Celaan juga ujian. Semua hidup di dunia ini masih ujian, karena dunia ini adalah negeri ujian.
Nanti keputusan final ketika sekarat itu baru. Sekarat, malaikat memberikan busyra, kabar gembira dari malaikat, nah itu final itu. Karena sekarat itu ya sudah akhir hidup kita. Sudah final itu. Sekaratnya manusia itu udah tanda-tanda apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah itu. Udah keputusan final. Maka selama kita masih hidup di dunia jangan menganggap ini keputusan final dari Allah Subhanahu wa taala. Pujian bukan berarti apa-apa. Pujian itu bukan segala-galanya. Asyahid min hada, bukti dari ini an yahdarul insan min tazkiyatin nafsi. Intinya manusia itu harus hati-hati dari memuji diri sendiri. Wa an yahdarul insan, dan seseorang itu hati-hati min an yudfi ala nafsi alqaban, untuk menggelari pada dirinya gelar-gelar laisat lahu, yang dia sebenarnya tidak memilikinya. Ya, sebenarnya kan boleh mentazkiyah diri seperti tadi Yusuf itu ketika dalam kondisi apa? Kondisi melamar pekerjaan, boleh memuji diri sendiri. Bahkan membawa tazkiyah dari orang lain. Kita tahu istilah tazkiyah, kalau bahasa kita mungkin rekomendasi gitu, surat sakti gitu. Misalnya kalau orang daftar sekolah atau daftar apa gitu, itu disuruh membawa surat keterangan baik itu dari polisi atau keterangan baik dari orang yang disegani dan sebagainya. Nah itu tazkiyah. Itu makomnya makom untuk melamar pekerjaan atau sekolah dan sebagainya, itu dibolehkan. Tapi kalau untuk kehidupan secara umum dikit-dikit membanggakan tazkiyah dan pujian, ini tidak dibenarkan. Jadi namanya orang lamar kerja ya harus berani menampilkan, kamu bisa apa? Oh saya bisa begini. Itu namanya memuji diri tuh, tapi tidak masalah. Yang penting jujur, ya, sesuai dengan kenyataan. Itu tidak masalah. Tapi kalau di luar itu kemudian kemana-mana pamer kemampuan diri, ya, agar orang mengenal, agar orang mengenang, agar orang memuji, agar orang menghargai, agar dan lain sebagainya dari tujuan-tujuan duniawi, maka itulah yang berbahaya. Li'anna man ta'ajjala syai'an qabla awanihi 'uqiba bihirmani. Karena siapa yang terburu-buru terhadap sesuatu sebelum waktunya, dia akan dihukum dengan terhalang darinya. Terburu-buru meraih tazkiyah, dia justru tidak akan mendapatkan tazkiyah. Tazkiyah dari mana? Dari Allah Ta'ala. Jadi dia ingin tazkiyah di dunia, maka tidak dapat tazkiyah di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian al-mu'awwiqu tsamin, penghalang yang ke-8, adamu al-amali bil ilm. Tidak mengamalkan ilmu. Ini juga bisa menjadi penghalang seseorang dari melanjutkan menuntut ilmu. Putus menuntut ilmu gara-gara ilmu yang sudah ditumpuk enggak diamalkan. Adamul amal bil ilmi sababun min asbabi mahki barakatil ilm. Tidak mengamalkan ilmu adalah sebab di antara sebab-sebab terhapusnya keberkahan ilmu. Wa min asbabi qiyamil hujjah, dan di antara sebab tegaknya hujjah atas orang yang memiliki ilmu. Allah telah mencela azza wa jalla, man kana hada sya'nu, orang yang seperti ini keadaannya, dalam firman-Nya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah, kalian mengatakan apa yang kalian tidak katakan. Kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan. Fa'adamul amal bil ilm sababun ra'isun min asbabi mahki barakatil ilm. Maka tidak mengamalkan ilmu adalah sebab utama dari sebab-sebab dihapuskannya berkahnya ilmu. Walidha kana salaf ahrasan nasi alal amali bima ya'lamun. Maka dari itu dulu para salaf adalah manusia yang paling berambisi untuk mengamalkan apa yang mereka ketahui. Kalau sudah tahu ilmunya, mereka segera beramal. Dan kalau sudah beramal, mereka ingin continue. Fahada sahabi al-jalil Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul,
Mas'ud berkata, kana rajulu minna, dulu seseorang di antara kami, idza ta'allama 10 ayatin, kalau belajar 10 ayat, lam yujawizhunna, tidak melampauinya menuju ayat berikutnya lagi, hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amala bihinna, sampai mengetahui makna-maknanya dan mengamalkannya. Jadi kalau belajar 10 ayat, belajar itu maksudnya menghafal, maka belum beranjak kepada hafalan berikutnya sebelum memahami maknanya dan mengamalkannya. Masya Allah. Dan ini pernyataan juga tidak cuma dari Ibnu Mas'ud ya, Ibnu Umar juga, beberapa sahabat menyatakan pernyataan yang serupa dengan ini. Artinya berarti itu populer di kalangan sahabat. Mereka belajar itu 10 diamalkan, 10 diamalkan, 10 diamalkan. Dulu Aisyah radhiyallahu anha juga sebagai guru, banyak murid-muridnya. Di antaranya Abdullah bin Urwah. Datang orang mau menimba ilmu. Wahai Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin, hadithini, beri kami hadis. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, yang kemarin sudah diamalkan? Belum. Pulang. Diamalkan dulu. Lihat ya, perbedaan mereka dengan kita. Kita rata-rata menumpuk-numpuk ilmu dan belum diamalkan. Sudah belajar lagi, belum diamalkan, belajar lagi. Ini tidak berkah ilmunya. Kalau ilmu tidak berkah, akhirnya apa? Terputus dari menjadi ahli ilmu. Enggak jadi ahli ilmu betulan. Ya, dia puas dengan pujian manusia nanti. Na'udzubillah min dzalik. Karena dia belajar hanya untuk ilmu, bukan untuk amal. Orang yang belajarnya hanya untuk ilmu, hanya ingin dipandang berilmu oleh manusia, ya udah, cukup puas dengan pujian manusia yang menganggap Anda seorang ustadz, menganggap Anda seorang ahli ilmu, sudah selesai. Tidak mau apa? Tidak mau mengamalkan ilmunya. Dari awal mungkin belajarnya memang tidak untuk diamalkan, hanya untuk dipandang manusia. Na'udzubillah min dzalik. Wa hadza Ali radhiyallahu anhu yaqul, yahtaful ilm bil amal. Ilmu itu berhubungan dengan amal. Fa in ajabahu wa illa wada'ahu wartahal. Kalau amal menjawab ilmu tersebut, atau ilmu memanggil amal. Kalau amal menjawabnya, ya sudah, kelop gitu. Wa illa, kalau tidak, wada'ahu wartahal. Ilmu akan meninggalkannya dan pergi. Jadi ilmu tidak akan tidak akan mengendap ya pada orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Ilmu akan cepat pergi ketika tidak diamalkan. Li'anal ilma wal amal qarinani, karena ilmu dan amal itu seperti dua teman yang dekat ya, qarin, saling berdampingan, saling berdekatan. Imma an yajtami'a aw yartafi'a ma'an. Maka kemungkinannya berkumpul atau terangkat dua-duanya. Gak bisa satu-satu sendirian gitu. Ada orang amal doang gitu, gak ada ilmunya. Ya kalau dia beramal nekat tanpa ilmu, batal, tidak diterima oleh Allah. Atau ilmu doang tanpa amal, gak bisa juga. Selain itu ya hujjah alaihi, kemudian juga ilmunya pun akan hilang. Gak bisa ilmu bertahan ketika tidak diamalkan. Wa in kana hunaka ilmun bila amal, kalau ada di sana ilmu tanpa amal, fa innahu hujjah ala sahibihi, maka dia menjadi hujjah atas pemiliknya. Hujjah atas pemilik. Jadi hujjah itu ada hujjah ala, ada hujjah li. Nabi SAW mengatakan, Al-Quran hujjatun laka au alaika. Quran itu menjadi hujjah untukmu atau hujjah atasmu. Hujjah untukmu maksudnya pembelamu. Hujjah atasmu artinya apa? Penuntutmu. Jadi kalau ilmu tidak diamalkan akan menjadi penuntutmu di akhirat. Ya Allah, ini orang sudah tahu tapi belum mengamalkan. Penuntut, menjadi pendakwa kita.
Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan hanya berambisi memperbanyak ilmu, kemudian gak diamalkan. Banyak sekali yang menuntut kita nanti. Dan jangan pula gara-gara ini, udahlah saya sedikit aja belajar, ini juga salah. Bisikan setan tuh banyak ya. Udahlah saya nggak usah ngaji, karena yang kemarin juga belum saya amalkan. Ini juga setan yang bikin orang tidak melanjutkan menuntut ilmu. Lanjutkan belajar dan lanjutkan amal. Jangan menyerah. Jangan gampang putus asa. Berkata Bishr al-Hafi rahimahullahu ta'ala, addu zakat al-hadith, tunaikan zakat hadith. Nah, termasuk mengamalkan ilmu adalah mengajar. Jadi ilmu itu bentuk pengamalannya ada dua, yaitu dipraktekkan atau diajarkan. Itu sama-sama mengamalkan ilmu itu. Jadi orang punya ilmu kemudian ditutup buat sendiri, nggak diajarkan ke orang lain, ini juga bisa membuat ilmu itu hilang, nggak berkah. Ilmunya nggak berkah karena nggak berkembang kebaikannya, hanya untuk diri sendiri. Itu nggak akan bertahan ilmu yang begitu ya. Ada orang alim setinggi apapun ilmunya, kemudian dia nggak mau ngajar sama sekali, nggak mau nulis sama sekali, mengajar lisan maupun tulisan itu semuanya mengajar, nggak mau, pasti hilang tuh ilmunya. Walaupun dia amalkan, dia praktekin untuk sendiri, tetap akan hilang. Jadi di antara menjaga ilmu adalah mengajarkan ilmu. Di antara mengamalkan ilmu adalah mengajarkan ilmu. Itu yang disebut dengan zakat. Addu zakat al-hadith, tunaikan zakatnya hadith. Fasta'milu min kulli mi'atai hadithin khamsata ahadith. Nah, sebagaimana zakat, coba lihat ya perhitungannya, persentasenya. Maka gunakan dari setiap 200 hadis 5 hadis. Gunakan itu maksudnya amalkan. Maka amalkan dari setiap 200 hadis 5 hadis setidaknya. Dan ini bisa bermakna diamalkan atau diajarkan. Antum harus ngajar gitu. Udah tahu 200 hadis, 5 hadis setidaknya disampaikan kepada orang lain selain dipraktekkan. 5/200 berapa? 2,5% kan? Itulah perhitungan zakat. 2,5%. Wal amal bil ilm yu'inu ala tasbitil ilm, dan mengamalkan ilmu membantu untuk mengokohkan ilmu. Wa idza aradta syahidan ala dzalika fandur ila azkari al-yaumi wal lailah. Kalau kamu ingin bukti tentang hal itu, coba lihat kepada zikir pagi petang. Ya, zikir sobah wal masa. Zikir mau tidur, zikir masuk keluar rumah, zikir masuk keluar kamar mandi, dan lain sebagainya. Itu kalau nggak diamalkan lupa. Padahal ya sederhana. Kalau nggak dipraktekkan hari-hari pasti lupa. Dulu pernah hafal, ya dulu. Karena nggak dipraktekkan setiap hari lupa. Itu ya bukti ya. Terus Quran juga gampang sekali hilang. Makanya gimana praktek Quran? Jadi guru Quran. Ya, selain diamalkan secara pribadi yang berupa perintah dijalankan, berupa larangan ditinggalkan, berupa berita diyakini, itu pengamalan ilmu Quran. Di sisi lain dia mengajar Quran juga, atau dia menjadi imam, otomatis terus mengamalkan itu, dia baca, dia murojaah, dia baca murojaah. Nah, insya Allah lebih terjaga. Coba yang nggak mau jadi imam, nggak mau mengajar Quran, nggak mempraktekkan juga, gimana punya hafalan Quran? Hilang. Dan banyak orang merasakan itu. Bagaimana Quran itu cepat sekali hilangnya. Lau anal insana arada hifdhaha, kalau orang ingin menghafal atau menjaga ilmu, fainahu saufa yahfaduha, maka dia bisa menjaganya. Lakin saufa yansaha ba'dahin, tapi dia akan lupa lagi pada masa-masa yang akan datang. Lakin lau annahu amila biha hinan min dahrihi, tapi kalau dia mengamalkannya di waktu-waktu dari umurnya, fa innaha tabqa, maka ilmu akan kekal.
rasikhatan dalam keadaan kokoh kuat. Wa biqadril amali biha tazdadu rusukhan. Sesuai dengan kadar amal terhadap ilmu bertambahlah kekuatannya. Bertambahlah kemapanannya. Berkata Ad-Dhahabi rahimahullah taala an zamanihi. Ad-Dhahabi bercerita tentang zamannya. Wa ammal yaum, dan adapun hari ini, abad ke-9 ini. Abad ke-8. 740. 148 kalau nggak salah. Jadi masih abad ke-8. Beliau mengatakan, adapun hari ini, fama baqiya minal ulumi al-qalila illa al-qalil. Tidak tersisa dari ilmu yang sedikit kecuali sedikit. Udah ilmunya sedikit tapi yang tersisa sedikit lagi. Masya Allah. Jadi ilmu itu diperas betul. Jadi makin kesini tuh ilmu itu makin menipis persediaan. Kayak atmosfer gitu. Makin ke atas makin tipis. Ilmu tuh begitu. Makin mendekati kiamat tuh makin menipis tuh ilmu. Tapi buku makin banyak. Tulisan manusia makin banyak. Karya tulis ulama makin banyak, tapi ilmu makin menipis. Aneh kan? Kok bisa gitu? Ya karena ilmunya disimpan oleh kitab, tidak disimpan oleh manusia. Kalau dulu orang nggak banyak nulis, sahabat bilang, siapa yang nulis? Bisa dihitung dengan jari. Sahabat yang menulis hadis Nabi SAW. Mayoritas sahabat juga ummi, kaum yang ummi mereka. Fil ummiyina kata Allah. Mengutus Rasul di kalangan orang-orang ummi. Mereka para sahabat orang-orang ummi, tidak tahu baca tulis. Mereka enggak menulis. Tapi mereka berilmu. Karena apa yang ditangkap dari Nabi dijaga dengan hafalannya dan dengan praktek pengamalan. Itu yang kata Ibnu Mas'ud tadi. Kami enggak melampaui 10 ayat sebelum diamalkan. Luar biasa. Sederhana hidup mereka. Enggak terlalu banyak rujukan dalam hidup. Enggak terlalu banyak tulisan. Di antara tanda dekatnya kiamat, tersebarnya pena, tersebarnya tulisan, banyak tulisan macam-macam. Dan dulu nulis harus pakai pena, sekarang pakai keyboard, sama aja itu, menggantikan pena. Tulisan tersebar di mana-mana, banyak sekali kitab, banyak sekali makalah, banyak sekali buletin, banyak tulisan. Tapi ilmu sedikit. Orang yang menguasai ilmu seperti orang dulu jarang sekali. Ada sekarang orang sekelas Imam Ahmad? Enggak ada. Imam Syafi'i enggak ada. Pengikut mereka banyak yang sepertinya pengetahuannya juga luar biasa. Tapi ilmu itu jauh sekali. Di zaman Imam Ad-Dhahabi saja udah bilang begitu, apalagi di zaman kita. Makin menipis ilmu itu. Makin banyak orang bergelar. Profesor doktor banyak. Dalam bidang Quran, dalam bidang hadis, dalam bidang macam-macam. Tapi enggak ada Syekhul Islam. Ada orang sekarang gelarnya Syekhul Islam. Syekhul Islam itu profesor dalam segala bidang. Kalau berbicara hadis, beliau pakarnya. Berbicara fikih, beliau pakarnya. Berbicara akidah, beliau pakarnya. Berbicara tafsir, beliau pakarnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada orang sekarang begitu? Enggak. Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, ayat tulab, wahai para pelajar, belajarlah dan takhususlah. Takhusus itu mengambil spesialisasi. Karena tidak ada di zaman sekarang seperti Syekhul Islam. Coba lihat, itu ulama yang bilang, gak ada orang sehebat Syekhul Islam. Kenapa orang dulu kok ada gitu? Ya langka tapi menguasai segala bidang ilmu, Masya Allah. Terus hebatnya lagi ulama-ulama selain Syekhul Islam ya, itu enggak cuma mempelajari ilmu dunia. Ada yang ahli agama dan ahli matematika, ahli kimia, ahli fisika, macam-macam orang dulu hebat, Masya Allah. Menggabungkan ilmu dunia dengan ilmu agama. Sekarang rata-rata orang enggak bisa, tidak mampu. Makin lama makin bodoh manusia itu. Teknologi makin canggih. HP makin cerdas, orangnya yang makin bodoh. Kenapa mau repot-repot menghafal? Loh, sudah bisa dihafal di HP gitu.
Ini HP bisa menyimpan berapa giga memori. Ribuan kitab bisa masuk ke dalam satu HP. Tapi nggak masuk ke otak jadinya. Orang dulu nggak punya HP. Maka kalau dapat ilmu mau disimpan di mana? Nggak punya card memori kecuali di sini memori. Di sini. Sehingga mereka memaksa diri untuk menghafalkan ilmu masuk ke dalam dada mereka. Itulah perbedaan. Itu yang saya katakan, orang sekarang makin kesini makin bodoh karena ilmunya alatnya makin canggih, fasilitasnya makin lengkap, makin cerdas. Jadi komputernya yang cerdas, orangnya enggak. Orangnya cuma ngotak-atik komputer, nah temu jawaban gitu. Begitu listrik mati nggak tahu apa-apa. Itu orang sekarang. Kayak saya sekarang listrik mati saya nggak bisa ngomong udah. Saya bukan ulama. Saya bukan ahli ilmu. Saya cuma baca tulisan ulama sudah gitu. Kalau ini mati listrik, ya sudah, nggak bisa ngomong. Itulah perbedaan. Dulu orang ngomong ya udah ngomong aja. Bahkan Ibnu Taimiyah, muridnya Ibnul Qayyim rahimahullah taala menulis satu karya tulis yang kata Syekh Bakar Abu Zaid, seandainya Ibnul Qayyim nggak punya karya tulis kecuali 2 kitab saja, itu sudah cukup membuktikan keilmuan Ibnul Qayyim yang luar biasa. Kitabnya banyak, puluhan kitab gitu. Kalau nggak ada kitab lain, cuma 2 saja sudah cukup membuktikan Ibnul Qayyim itu ilmunya luar biasa. Padahal ini muridnya Syekhul Islam nih. Dan Ibnul Qayyim nggak disebut Syekhul Islam. Apa itu kitab I'lamul Muwaqqi'in dengan kitab Zadul Ma'ad? Apa keunikan kitab Zadul Ma'ad? Zadul Ma'ad itu saya punya 6 jilid. Ya, tergantung penerbit beda-beda penerbit, kadang ada berapa jilid itu beda. Jadi sekitar 6 jilid ini ditulis tanpa marja, tanpa rujukan. Maksudnya enggak buka kitab lain, enggak dari semua dari pikiran, dari maksudnya hafalan. Karena ditulis bukan di perpustakaan. Ditulisnya di mana? Di perjalanan safar. Safar nulis kitab luar biasa dan isinya luar biasa. Zadul Ma'ad. Sejarah hidup Nabi dan diambil fikih dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup itu membuktikan keilmuan beliau yang luar biasa. Ya, itulah mereka para salaf, ya, para pendahulu kita. Makin kesini orang itu makin bodoh. Gelar bisa makin banyak, tapi makin bodoh. Itulah tadi, kadang-kadang orang gelar itu karena cinta tazkiyatun nafs itu. Hati-hati ya. Ada orang yang memang hobinya itu ngumpulin gelar. Gelar itu macam-macam, enggak cuma gelar yang ditulis itu. Julukan lah intinya. Ada orang yang bangga dengan udah menjadi ustadz 1000 sanad misalnya gitu. Karena hobinya ngumpulin sanad. Sanad macam-macam. Sanad Quran mungkin berapa puluh. Dia dapat sanad Quran dari qiraah A, qiraah B dan sebagainya. Atau satu qiraah tapi banyak sekali sanad yang dia peroleh dari beberapa guru. Kemudian sanad Sahih Bukhari, sanad Sahih Muslim, sanad ini. Jadi kitab-kitab semuanya bersanad. Ada orang yang hidupnya cuma ingin ngumpulin itu, bangga dengan itu. Ya Allah yang lebih tahu niatnya ini. Saya cuma bilang ada ya, saya juga nggak tahu siapa. Tapi ada saja orang yang memang hobinya begitu. Ini peringatan dari para ulama memang. Ulama memperingatkan tentang hati-hati. Jangan menuntut ilmu niatnya hanya ingin mengumpulkan sanad. Makanya dari dulu sudah perkataan salaf mengatakan laisal ilmu bikathrati riwayat. Ilmu itu bukan memperbanyak riwayat. Sudah kita sering dengar itu. Tapi ilmu itu adalah khasyah, rasa takut di dalam hati manusia. Nah, banyaknya riwayat itu enggak dimiliki para sahabat enggak. Sahabat itu ilmu dengar dari Rasulullah, masuk ke dalam jiwa, dipraktekkan. Itulah ilmu. Mereka enggak memperbanyak riwayat, enggak memperbanyak gelar, enggak ada, sahabat enggak ada. Tapi sahabat menjadi generasi terbaik karena apa yang didengar dari Rasul dipraktekkan, sami'na wa ata'na, selesai. Itulah ilmu dan amal langsung. Itu yang bermanfaat sebenarnya. Dan ilmu dikatakan bermanfaat ketika melahirkan amal. Ketika belum melahirkan amal itu ilmu masih menjadi bumerang, jadi hujah alaika, menjadi penuntut.
Naudzubillah min dzalik. Jadi ilmu kalau tidak menjadi khasyah, tidak menjadi rasa takut kepada Allah, pasti akan menjadi bumerang. Jadi hati-hati dengan orang yang belajar hanya ingin mencari gelar-gelar itu, mencari banyaknya sanad, mencari banyak riwayat, mencari banyak sekolah, mencari banyak guru. Kan dulu ahli hadis ada yang disebut 1000 guru, bahkan lebih. Ya itu tidak masalah. Tapi kalau itu menjadi niat dan cita-cita, itu bermasalah. Kalau itu menjadi kebanggaan, itu yang bermasalah. Ya, sudah belajar ke sana kemari, ke sana kemari. Jadi kalau kemana-mana ngobrol, oh saya udah belajar di sana, saya udah belajar di sana. Terus mana ilmunya gitu? Kan orang yang penting dapat ilmunya, bukan kamu belajar di mana, terserah kamu. Kalau masalah kamu belajar di mana, ya itu urusan kamu gitu. Tapi urusan kami adalah kami dapat ilmu yang bermanfaat kan gitu. Kadang-kadang ya diceritain aja gitu dengan penuh kebanggaan dan sebagainya. Nah itu yang berbahaya. Jadi ilmu itu adalah khasyah ya. Ilmu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amal yaum, adapun hari ini kata Ad-Dhahabi rahimahullah taala, fama baqiya minal ulumil qalil, tidak tersisa dari ilmu yang sedikit ilal qalil, kecuali sedikit lagi. Jadi sedikit dari yang sedikit. Sedikitnya sedikit itu. Fi unasin qalil, pada orang-orang yang sangat sedikit. Ma aqalla man ya'malu minhum bidzalikal qalil, dan betapa sedikitnya lagi orang yang mengamalkan di antara mereka dengan yang sedikit itu. Masya Allah. Ad-Dhahabi mengatakan begitu. Di zaman itu sudah begitu, gimana di zaman sekarang? Kalau Ad-Dhahabi sekarang lahir lagi gitu, ngelihat lagi kondisinya, lebih mencengangkan lagi gitu. Lebih tercengang lagi melihat orang-orang belajar tidak mengamalkan ilmu. Mana ahli tahajud hari ini, mana ahli Quran hari ini, mana ahli sedekah hari ini, mana ahli saum hari ini, mana ahli ini. Kebanyakan teori-teori yang tidak dipraktekkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kita Allah dan Dia sebaik-baik pelindung. Fa idza kana hadza kalamud Dhahabi, kalau inilah perkataan Ad-Dhahabi fil qarni tsamin, di abad yang ke-8 Al-Hijri. Fama baluka bihalinal yaum, maka bagaimana menurutmu dengan keadaan kita hari ini? Falizaman ala kulli wahidin, maka wajib atas setiap orang an yuhsina dhanna bi rabbih, untuk berbaik sangka terhadap Rabb-nya. Jadi orang itu tidak mengamalkan ilmu itu diantara sebabnya karena buruk sangka kepada Allah. Macam-macam bentuk buruk sangka itu ya. Pernah saya sampaikan khutbah waktu itu tentang buruk sangka. Jadi semua dosa itu karena buruk sangka kita kepada Allah. Orang yang tidak mengamalkan ilmu buruk sangka kepada Allah. Di antara buruk sangkanya misalnya apa? Dia menganggap Allah nggak bakal menghukum saya udah belajar gitu. Saya pasti dianggap baik oleh Allah karena saya punya banyak ilmu. Itu buruk sangka sama Allah. Pikirannya dengan sekedar tahu itu udah cukup gitu. Tidak. Jangan buruk sangka sama Allah. Salah sangka antum. Jadi berbaik sangkalah pada Allah. Wa yujahida nafsahu, kemudian jihad melawan nafsunya. Dan kata-kata jihad ini artinya perjuangan ya. Jihad itu enggak main-main. Hidup itu harus jihad melawan nafsu. Dan nafsu ini enggak main-main, berat. Musuh terberat kita itu bukan Amerika. Musuh terberat kita itu bukan orang kafir. Tapi musuh terberat kita itu nafsu kita sendiri. Yang dia enggak pernah lepas dari diri kita. Selalu bukan mengintai lagi, berada di diri kita. Kalau pengintai kan dari luar gitu. Kadang-kadang pengintainya ketiduran. Nah ini nafsu di diri kita sendiri. Itu musuh terberat. Makanya mengalahkan diri sendiri itu termasuk perkara yang paling sulit. Orang jagoan itu bisa mengalahkan banyak musuh, tapi mengalahkan diri belum tentu bisa.
Jadi jihadlah melawan nafsu. Berjuang melawan nafsu. Bahkan gak cuma berjuang, berkorban untuk melawan nafsu. Rela mengorbankan segala hal demi apa? Mengalahkan nafsunya. Menundukkan nafsunya, menguasai nafsunya, memperbudak nafsunya sekarang kalau bisa. Jadikan nafsu kita tunduk atas aturan-aturan kita. Jangan sampai kita yang tunduk terhadap nafsu. Wallahu ta'ala latifun bi'ibadihi. Dan Allah itu lembut sekali terhadap hambanya. Dan ini berkaitan dengan nama Allah Al-Latif. Allah itu punya kelembutan-kelembutan yang kebanyakan kita tidak tahu itu. Kecuali antum yang sudah belajar tentang nama Allah Al-Latif akan tahu seperti apa kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Allah memberikan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki dan Dia Maha Kuat, Maha Perkasa. Kalau Allah berkehendak memberi rizki, enggak ada yang bisa menghalangi karena Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Rizki di sini apa maksudnya? Ya rizki berupa ilmu. Rizki berupa amal juga, itu semua rizki. Dan itu rizki yang lebih mahal daripada dolar, daripada euro, daripada mata uang manapun. Rizki termahal itu ilmu dan amal. Kalau Anda hidup seharian gak ada tambahan ilmu, gak ada tambahan amal, tapi tambahan dolarnya banyak, itu Anda dalam kerugian. Sehari berlalu tanpa ilmu, tanpa amal, Anda dalam kerugian. Naudzubillah min dzalik. Akhil qari, saudaraku pembaca, kita tambahkan dan pendengar ya. Yang antum enggak membaca pendengar berarti. Inna hadzal ilm alladzi a'tana Allahu iyyahu. Sungguhnya ilmu ini yang Allah berikan kita, yang Allah berikan pada kita, yahtaju ila zakat. Butuh kepada zakat. Fa zakatul mali rub'u usyrihi. Zakat mal itu 1/4/10 sama dengan 1/40 sama dengan 2,5%. Wa zakatul ilmi, dan zakat ilmu, anta malabihi, kamu amalkan dia, wa antu'allimahu, dan kamu mengajarkan. Kamu mengamalkan dan kamu mengajarkan. Dari setiap 200 hadis 5 hadis, dari setiap 100 hadis 2,5 hadis. Masalah setengah kan susah, ya udah pakai angka 5 tadi. Makanya setengah ini gimana ngitungnya? Ngamalkan setengah hadis gimana itu? Jadi salah paham orang memahami setengah hadis ya. Kama qala Syekh Muhammad ibni Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di kitab yang masyhur ya, Al-Usulul Tsalatsah, Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan yang lebih tepat sebenarnya namanya Thalatsatul Usul, bukan Usulul Tsalatsah, tapi populer di masyarakat Usulul Tsalatsah. Karena kata beliau ini, Syekh Shalih Al-Utsaimin ini cucunya ya, cucu keberapa gitu. Karena salah satu karena Usulul Tsalatsah sebenarnya ada karya tulis beliau Al-Usulul Tsalatsah, tapi bukan yang dipelajari manusia saat ini, beda gitu. Beda pembahasan. Kalau yang populer di tengah manusia itu sebenarnya salah satu usul. Gitu beliau pernah memberikan faidah. Jadi beliau mengatakan dalam kitab salah satu usul, "I'lam, ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimatin." Bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah ta'alumu arba'i masail, mempelajari 4 masalah. Al-ula, yang pertama, al-ilmu. Ats-tsaniyah al-amal bihi. Ats-tsalitsah ad-da'watu ilaihi. Ar-rabi'ah as-sabru 'alal adafihi. Nah, ini wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Dan diketahui enggak cuma diketahui doang, diamalkan. Jadi 4 hal ini apa? Kita harus ilmu, maksudnya kita harus belajar, kita harus beramal, kita harus mengajar, kita harus sabar terhadap semua itu. Itu baru muslim yang sempurna gitu. Jadi kalau kita nggak mau mengajar ya nggak akan pernah menjadi muslim sempurna. Nggak mau beramal apalagi, nggak mau belajar lebih parah itu. Makanya tingkat keparahan manusia dilihat dari 3 hal ini: belajar, beramal, mengajar. Lihat
hubungan kita dalam 3 perkara ini. Makin banyak kita mengumpulkan 3 ini makin sempurna. Tambah lagi sabar. Sabar itu fungsinya untuk istiqomah dalam 3 perkara ini. Kalau kita punya kesabaran, sabar itu artinya yang mengekang nafsu kita. Kalau kita punya kesabaran, nafsu itu akan terkekang sehingga tidak bisa mengalahkan yang 3 ini. 3 ini tidak jalan gara-gara nafsu. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan jihad nafsu itu ada 4. Apa? Yang pertama, tundukkan nafsumu untuk belajar. Yang kedua, tundukkan nafsumu untuk beramal. Ketiga, untuk berdakwah, mengajar. Yang keempat, untuk istiqomah, untuk bersabar di atas semua itu. Itu butuh kesabaran semua untuk bisa melakukan itu. Fa biqadri ma tuzakki hadzal ilm, maka sesuai dengan kadar ma tuzakki hadzal ilm yu'tikallahu khairan. Sesuai dengan kadar yang kamu zakatkan dari ilmu ini, Allah akan mendatangkan kepadamu kebaikan, la tatawaqqa'u madkhalahu 'alaika, yang tidak disangka arah masuknya kepadamu kebaikan-kebaikan itu. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Nah, takwa adalah mengamalkan ilmu. Takwa itu adalah apa? Mengamalkan ilmu. Jadi kalau kita mengamalkan ilmu, Allah akan berikan rizki yang lebih luas lagi, jalan keluar dari setiap masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rizki apalagi? Jangan duit terus pikiran kita kalau rizki ya. Ya bisa jadi duit juga, tapi rizki yang lebih besar dari duit adalah ilmu dan amal lagi. Makin kita mengamalkan ilmu, makin tambah ilmunya. Ya, terus akan berkembang terus. Dan kalau ilmu amal terus berkembang, itu artinya apa? Iman semakin naik, iman semakin tinggi, semakin mendekati kesempurnaan sampai mendekati makomnya para nabi, para anbiya, sehingga kita menjadi makom di bawah nabi. Itulah makomnya para wali. Jadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu predikat tertinggi sebagai hamba Allah. Cita-cita tertinggi yang ada di tengah-tengah umat manusia, anak Adam. Gak ada cita-cita yang lebih tinggi daripada menjadi wali Allah yang khusus. Kalau umum ya semua orang beriman dan bertakwa wali Allah, tapi kita ingin menjadi wali Allah yang paling spesial, yang bisa mengejar kedudukan para anbiya. Dan itu semuanya dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.